Pak Menteri, tolong Pak Menteri diterima. Itu Menteri teman saya juga, kawan saya. Saya udah 3 kali dari saya bilang. Kalau tidak diterima Pak? Di hadapan sejumlah wartawan, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyampaikan jika dirinya mengaku kecewa dengan penolakan pemerintah pusat yang belum mengizinkan Provinsi Gorontalo memberlakukan status pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Penolakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan alasan jumlah korban COVID-19 masih sedikit dirasa Gubernur Gorontalo Rusli Habibie tidak relevan. Seharusnya Kementerian Kesehatan bisa memberlakukan PSBB tanpa harus menunggu jatuh korban lebih banyak lagi. Belum diterima oleh pemerintah pusat khususnya Kementerian Kesehatan. Hanya dengan alasan bahwa jumlah kematian akibat meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa daerah menjadi satu alasan. Termasuk terdapat kaitan epidemiologi dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain. Ini menurut saya sangat tidak pas dan tidak tepat. Karena apa? Karena pepatah lama mengatakan sedia payung sebelum hujan. Apalagi dalam sektor kesehatan lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, ini yang saya terima dengan saya sebagai gubernur dan juga sebagai ketua gugus tugas percepatan permasalahan COVID-19 ini kurang menerima. Kenapa? Karena saya tidak mau kami berusaha, pemerintah provinsi, Forkopimda, kabupaten kota, sampai ke tingkat desa dan dusun RT/RW, dikerahkan semua kekuatan kami untuk memutus rantai penyebaran daripada virus Corona 19 ini atau COVID-19. Tetapi setelah kita kaji, kami membuat satu kajian, membuat satu analisis baik dari segi ekonomi, politik, keamanan, termasuk kesehatan. Itu kami sepakati melibatkan perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh adat. Kami telah bersepakat untuk mengajukan kepada pemerintah pusat, khususnya kepada Menteri Kesehatan, untuk disetujui PSBB. Dan hal-hal yang menyangkut akibatnya, kami sudah sangat siap. Kita terus. Lebih lanjut, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyampaikan jika diberlakukan PSBB di Provinsi Gorontalo, maka pemerintah Provinsi Gorontalo telah memiliki cadangan bahan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Gorontalo selama masa PSBB. Demi melindungi, termasuk penyediaan sembako, bahan pangan bagi masyarakat yang terdampak dengan PSBB ini, kami sudah siapkan anggarannya. Perlu Anda ketahui bahwa dengan kemarin tahap kedua anggaran kami sudah menghampiri 200 miliar. Apakah 200 miliar ini termasuk kabupaten kota kita siapkan untuk menghubungkan masyarakat saya? Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, tolong sampaikan kepada pemerintah pusat melalui media. Jangan disamakan daerah lain dengan daerah kita. Kami persoalan sembako kami bisa siapkan. Beras kami surplus. Bahkan kebijakan saya katakan hasil pertanian Gorontalo jangan dijual keluar daerah. Kita harus tahan di sini untuk kebutuhan kita. Gula kita cukup, ada 3.500 ton di pabrik gula Lakea. Ikan kita berlimpah. Kemarin 2 minggu lalu saya sudah perintahkan kepada Dinas Perikanan dan Kelautan beli ikan-ikan rakyat. Hasil tangkapan nelayan beli. Sekarang sudah kita punya stok 20 ton di 3 tempat cold storage untuk kita bagi-bagikan ke masyarakat. Syarat yang diajukan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo selama masa PSBB yaitu penutupan akses pintu masuk ke wilayah Provinsi Gorontalo terkecuali mobil angkutan logistik dan pembatasan jam aktivitas di luar rumah yaitu waktu yang dibolehkan mulai pukul 6 pagi hingga pukul 5 sore. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie yang telah melayangkan surat kedua ke Kementerian Kesehatan berharap agar izin penerapan PSBB di Provinsi Gorontalo bisa diberikan. Namun jika Kementerian Kesehatan tetap menolak, maka Gubernur Gorontalo Rusli Habibie tetap akan melaksanakan kebijakan tersebut untuk melindungi masyarakat Provinsi Gorontalo dari penularan yang lebih parah lagi dari wabah COVID-19. Kira-kira kita akan bikin kebijakan sendiri. Saya nggak mau ambil pusing dengan perusahaan peraturan dari pusat. Tujuan saya bagaimana saya harus terlindungi.
Ini kita belum tentu Juni, Juli, Agustus ini belum tentu kalau begini caranya penanganannya. Dan ini akan meningkat kejahatan, Pak. Masyarakat berpikir perut. Kalau orang sudah lapar, kemiskinan mendekati kekufuran. Ya, kalau sudah tidak ada makanan, sudah mau beli uang untuk beli tidak ada, barangnya mah. Nah ini kami akan jamin, Pak. Insya Allah kalau diberikan waktu kami 14 hari, kita lihat. Kalau 14 hari sudah maksimal, ya stop. Kalau tidak ya kita tambah lagi 14 hari. Jadi apa yang kami lakukan di sini semua instruksi Bapak Presiden dan Pak Menteri. Tapi tolong jangan disamakan Indonesia ini sama semua dengan Jakarta. Jakarta beda, fasilitas ada semua. Wisma Atlet dibikin rumah sakit bagus, kita mana? Rumah sakit Ainun saja provinsi baru kita melihat udah protes kiri kanan orang-orang. Kenapa di sana? Kenapa di sini? Bukannya membantu pemerintah, malah nyinyir protes kiri kanan ini orang-orang. Tim Liputan Gorontalo TV.